Salam saudara-saudara, salam damai sejahtera dari Yesus Kristus akan menyertai saudara-saudara semuanya. Pada saat ini saya sungguh percaya Tuhan kita sungguh baik. Haleluya saudara-saudara. Tuhan kita sungguh baik. Katakan saudara amin di dalam kehidupan saudara. Kenapa saya katakan sungguh baik? Karena Dia adalah Tuhan kita, mengerti kita dan menyelamatkan kita, sehingga kita suatu saat akan hidup bersama-sama dengannya di dalam kerajaan. Itu merupakan janji Tuhan. Dan saudara baca itu dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 3. Itu janjinya saudara. Supaya di mana Dia berada, supaya di mana Yesus kita itu berada, kita pun sebagai umat Tuhan, saudara semua akan ada di dalam kerajaannya. Ini membutuhkan komitmen untuk hidup terus bersama Tuhan. Membutuhkan iman, membutuhkan kasih karunia supaya kita ada bersamanya, saudara-saudara. Saya katakan kemarin, mengapa? Mengapa harus Yesus? Mengapa? Tidak bisa yang lain. Inilah keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara lihat bagaimana peristiwa ketika Dia mau dilahirkan di dunia ini secara biologis. Proses kelahirannya secara biologis, saudara-saudara. Artinya saat itu Maria memang mengandung. Dan saat dia mengandung, akhirnya kita punya tafsiran secara Alkitab. Karena ayat-ayat ataupun urutan-urutan waktu-waktu yang dibuat tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dan Yohanes Pembaptis maksud saya dengan Yesus Kristus di dalam buku Lukas 1. Lukas 1 menyebutkan pembuktian kelahiran Yohanes Pembaptis dari Elisabet dengan Zakaria. Tapi ketika saudara baca dari Lukas 1 ayat 26, di sana lagi pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Kristus dari seorang perempuan yang perawan yang namanya Maria. Yang saat itu saudara-saudara, status mereka itu masih di dalam pertunangan. Artinya dari Maria masih bertunangan dengan Yusuf, saudara-saudara. Nah, saya mau katakan baik kita, tetapi ketika malaikat Gabriel itu menyampaikan baik kepada Maria, baik kepada Elisabet, bahwa dua-duanya akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang namanya, kalau misalnya dari Elisabet, saudara, dibuat namanya apa? Yohanes Pembaptis. Tapi kemudian ketika tiba ini kepada Maria, buatlah namanya apa? Yesus. Saudara-saudara, dua nama ini dimunculkan. Saudara masuk kepada Matius 1 ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-23. Matius 1 ayat 21 menyebutkan, buatlah namanya Yesus, karena Dia akan menjadi juru selamat manusia. Ini anak yang lahir nanti dari kandungan siapa? Maria, saudara-saudara. Dibuat namanya Yesus. Di dalam bahasa Ibrani-nya, saudara, Yahshua. Yahshua itu juga, saudara-saudara, pelepas, penyelamat. Itu artinya, saudara-saudara. Yahshua ini di dalam bahasa Ibrani-nya. Bahwa itu ditujukan kepada Yesus Kristus. Walaupun ada juga dalam bahasa Ibrani-nya ada Adonai, ada Kristos, atau di dalam bahasa Grikanya ada Adonai, maksud saya saudara, ada Kristos. Itu juga ada ditujukan kepada Yesus Kristus. Tetapi bila mana engkau masuk di dalam Matius 1 ayat 23, di sana disebutkan saudara, namanya adalah Immanuel. Wow, apa artinya Immanuel, saudara? Langsung ayat itu menyebutkan bahwa namanya akan Immanuel sebab Tuhan Allah beserta kita. Benarkah Tuhan Allah beserta kita? Kemarin saya katakan saudara bahwa Dia sesungguhnya Tuhan kita. Dia sesungguhnya Allah kita. Dia sesungguhnya firman itu. Tapi tidak mempertahankan keallahannya. Tapi Dia ambil rupa wujud hamba manusia seperti pemirsa. Saudara semua saya, Dia ada di dunia ini. Sekarang ada Dia di dunia ini. Artinya Immanuel. Immanuel. Immanuel ini mendamaikan manusia dengan Allah. Yang tadinya sudah putus hubungan karena dosa, mendamaikan. Immanuel ini artinya Dia langsung bersama-sama, hadir bersama-sama dengan kita di dunia ini. Itu sebabnya Allah beserta kita artinya. Benarkah itu saudara? Kalau saudara baca di dalam Lukas pasal yang ke-2 ayat yang ke-14 itu saudara, terjadi sukacita di sorga. Tuhan dimuliakan. Terjadi damai di dunia ini karena seorang anak telah lahir, seorang raja telah lahir di Bethlehem Efratah, di kandang domba. Yesus Kristus. Itu artinya saudara-saudara, Dia Allah firman
yang ada di mana-mana, dia ada tahtanya di surga, tapi dalam waktu yang sebentar bersama-sama dengan fisiknya di dunia ini, dia hadir, saudara. Walaupun secara manusia kita memiliki pengetahuan yang terbatas seperti ini. Saudara pemirsa, dimanapun Anda berada, tapi dia hadir secara fisik di dunia ini. Kalau secara rohani, dia adalah roh. Itu disebutkan dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24. Dia adalah Allah yang benar, dia adalah Allah roh. Kalau secara rohani, dia bisa hadir di mana-mana. Tuhan Allah kita tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat, saudara-saudara. Dia adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Pencipta, dan penebus saudara dan saya. Ini ya Yesus Kristus. Jadi namanya Yesus, dia akan menjadi juru selamat dunia. Namanya Immanuel, dia beserta kita. Betulkah dia beserta kita? Saya katakan kepada pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, kita banyak sekali dihantui dengan ketakutan, kecemasan. Dan Lukas 21 menyebutkan itu, saudara, di dalam ayat 25, ayat 26, saudara. Ada banyak manusia di dunia ini mati karena takut dan kecemasan. Takut karena penyakit sampar. Di sana disebutkan, saudara-saudara. Dan salah satu penyakit sampar yang saat ini sedang melanda dunia kita ini adalah penyakit corona, COVID-19. Saudara lihat, di mana-mana mungkin saat ini ada zona merah. Kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindarkan kerumunan. Itu pun, saudara-saudara, tetap saya tekankan sebagai umat Tuhan, jangan stres. Umat-umat Tuhan, pemirsa dimanapun Anda berada, jangan stres. Tapi milikilah hati yang kuat, hati yang gembira, hati yang damai. Sesuai dengan arahan firman dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Saudara, itu artinya kita sebagai umat Tuhan, walaupun gejolak ini melanda seluruh dunia. Kalau firman Tuhan katakan, walaupun langit akan runtuh, tapi aku sebagai umat Tuhan, imanku harus tetap kupelihara. Apalah corona ini, saudara-saudara, sekecil ini aja itu, saudara, di hadapan Tuhan. Tetapi kalau dia ingin saudara sembuh, saudara terhindar, semua akan terjadi. Jadi kembali, saudara, kalau saya meyakini pimpinan Tuhan, saya Immanuel, saya disertai Tuhan. Allah beserta umatnya, Allah beserta saudara, Allah beserta saya. Dia menyertai kita. Ini Immanuel, saudara. Dan itu hanya di dalam Yesus, tidak ada yang lain. Dan itu ada hanya di Anak. Itu sebabnya saya selalu katakan, saudara, kalau kita hubungkan ayat ini ke perjanjian lama, baik di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10, saudara. Di sana disebut, janganlah takut umatku. Ya, aku akan menyertai engkau hingga kesudahan zaman. Kalau dihubungkan ke perjanjian baru, saudara, dalam Matius pasal 28 ayat 20, aku menyertai engkau hingga kesudahan. Wah, luar biasa Tuhan kita, saudara-saudara. Ini harus menjadi berita kekuatan, berita sukacita bagi seluruh umat Tuhan dimanapun engkau berada saat ini, saudara. Kita sedang berjalan di dunia ini. Kita sedang merantau di dunia ini. Kita orang asing dan pendatang di dunia ini. Sudah pasti di dunia ini banyak tantangan, saudara-saudara. Sudah pasti saudara bergumul dengan apa? Perjalanan hidup, pekerjaan, apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Sudah pasti kita bergumul, saudara. Sudah pasti. Terus sakit, penyakit, intimidasi, situasi, duka, cita, dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan, bagaimana caranya Yesus saya, yang saya sembah, Allah saya ini, Tuhan saya ini, tapi Immanuel, Tuhan beserta kita dan menyertai saudara dimanapun saat ini berada dalam situasi yang sangat genting sekalipun, Tuhan bisa menyelamatkan kita. Nah, oleh sebab itu, saya tetap tekankan kepada pemirsa dimanapun kita berada, Tuhan kita ini sungguh luar biasa. Keselamatan yang datangnya dari Yesus, Dia juga bisa datang secara fisik, walaupun dalam waktu yang sementara, kurang lebih sekitar 35 tahun kita tafsir saja, saudara-saudara, ya. Dia ada di dunia ini, mulai dia lahir hingga dia naik ke surga, dan nanti akan datang kembali yang kedua. Jadi dia disebut sebagai umat Tuhan. Kita disebut sebagai umat Tuhan. Dia disebut sebagai Immanuel. Tuhan Yesus menyertai kita selama-lamanya
ini harapan saya sebagai hamba Tuhan kepada umat-umatnya, pemirsa, supaya kita jangan gentar dan Tuhan selalu memberikan keselamatan. Haleluya. Amin.